Jemaat yang sungguh Tuhan kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap majelis gereja dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Rantai Pao bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang baru pertama kali beribadah bersama di Jemaat Rantai Pao. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan dan rencana selama di Toraja dan di Rantai Pao. Penekanan warta pada sepanjang minggu ini, 18 dan 24 September 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Yang pertama pada poin yang ketiga C, ralat ibadah rumah tangga. Di kelompok pelayanan 7A dalam warta jemaat tertulis keluarga M. Taruk Alo dipindahkan ke keluarga Martin Bane. Yang kedua di kelompok pelayanan 7C dalam warta jemaat tertulis saudara Rexi Franz dipindahkan ke keluarga Ibu Deborah Tangaran. Atas perhatian dan partisipasi kita diucapkan terima kasih. Poin yang keempat, ralat pelayanan kebaktian PWGT di kelompok pelayanan 7A dalam warta jemaat tertulis Penatua Nyonya Madapila Kabanga digantikan oleh Diaken Nyonya Vince Sandalikut Tandungan. Poin ke-14, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantai Pao akan dilaksanakan pada hari Senin 26 September 2022 pukul 9 sampai 10 WITA, pelayan Bapak Penatua Martin Tudang. Poin ke-17, ibadah syukur akan dilaksanakan di keluarga Nathan Patasik atas ulang tahun anak Rafaelo Tandi Patasik dan atas selesainya baptisan kudus anak Rafaelo Tandi Patasik dan cucu Jill Kiara Take di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada hari ini Minggu 25 September 2022 pukul 16.30 WITA. Poin ke-18, berita duka cita. Telah meninggal Ibu Hermin Sumbung Masora Lepong Bulan, orang tua dari Ibu Evi Lepong Bulan, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 1A pada hari Senin 19 September 2022 di Rumah Sakit Akademis. Jenazah sekarang berada di Makale. Majelis gereja dan anggota gereja Jemaat Toraja Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Hermin Sumbung Masora Lepong Bulan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-19, pelayanan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan kepada warga Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 7 yaitu Saudara Rintono Pare ST, anak dari Bapak Penatua Insinyur Yusuf Pare dan Ibu Mariones. Dengan Saudari Fitriani Bunga, anak dari Bapak Syarifuddin almarhum dan Ibu Yuliana Basang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 4 Oktober 2022 waktu pukul 9 WITA sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tondon Makale, Klasis Makale. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 4 Oktober 2022 waktu pukul 12.30 WITA sampai selesai, tempat di Hotel Puri Arta Makale, Tanah Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 20, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 6, 9, 11, 16, dan 18 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini, demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa dan dari warga Jemaat Rantai Pao. Poin 21, pelajaran katekesasi CD. Pertemuan perdana pelajaran katekesasi CD akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 September 2022 pukul 15 WITA atau jam 3 sore di Gedung Pelayanan. Diharapkan seluruh peserta katekesasi CD hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dalam pertemuan perdana tersebut. Dan terakhir pada poin 22, Bupati Toraja Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toraja Utara menyampaikan akan dilaksanakan pelayanan kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP secara gratis di lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang akan dibuka pendaftarannya pada hari tanggal Kamis 22 September sampai dengan 31 Oktober 2022. Tempat di kantor DP 3AP2KB Kabupaten Toraja Utara di Marante.
kontrasepsi, tubektomi, IUD, dan implan, dan sasaran jumlah 100 orang akseptor, dan catatan bisa mendaftar di penyuluh KB di masing-masing kecamatan. Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik. Diucapkan terima kasih Bupati Toraja Utara Yohanes Basang, SE, MSI. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Hanya oleh karena anugerah-Nya kita dimungkinkan hadir di rumah-Nya untuk memuliakan, menaikkan syukur serta menyaksikan kehidupan iman. Kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dituntun untuk hidup dalam kebenaran di hadapan-Nya. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan dituntun oleh tema manusia Allah. Mari kita naikkan pujian dalam memuliakan Allah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, dosa menurut pengakuan Gereja Toraja adalah rusaknya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan ciptaan yang lainnya. Mari kita merenungkan semua hubungan-hubungan kita itu sejenak
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama yang paling dekat dalam keluarga kita, dan juga dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi sampai hari ini pula, kita masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan membuat hidup kita tetap berkanjang di dalam dosa. Kita sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan karena kita. Kita pun seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita, dan terus berkanjang dalam dosa. Karena itu marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Ku datang kepadamu. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan karena kasih-Nya menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak mau membiarkan kita
seadanya lagi. Dan karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan melalui Mazmur 91, Mazmur 91, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Mazmur 91, ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Dan penyakit sampar yang busuk. dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan itulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Amin firman Tuhan. Mazmur 95 ayat yang pertama. Sidang jemaat Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama bacaan yang pertama yaitu Mazmur 91, bacaan kedua, ketiga dan keempat, lektor 1, lektor 2, dan saya akhiri nanti bacaan keempat, Injil Lukas 16. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kalau kami datang di sini sekarang, itu adalah anugerah-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang memanggil kami untuk datang bersekutu. Bersekutu mengangkat puja dan puji, mengangkat rasa syukur bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kini kami sudah datang ya Tuhan. Selain mengangkat puja, puji dan syukur, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, dan Roh-Mu yang sudah mengundang kami datang, fokuskan pikiran dan hati kami. Jauhkanlah hal yang sia-sia, supaya semuanya terpusat pada firman-Mu yang akan dibaca dan kami renungkan bersama-sama. Kami siap mendengar, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal. Sampai aku memperhatikannya, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepada aku bunyinya. Sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepada aku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu,
baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya di depan Hanamel, anak pamanku. Di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat itu, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai 21. Firman Tuhan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Injil hari ini sebagai bacaan kita yang keempat terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan.
Kurre sumanga puang. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Di salah satu sudut gereja Santo Petrus di Roma, di bagian bawah, dikisahkan tentang pembangunan gedung gereja itu. Tentu banyak kisah, tetapi di salah satu sudut dikisahkan tentang ada 3 orang tukang batu yang sedang membangun gedung gereja itu. Lalu datanglah seorang imam bertanya kepada 3 tukang batu itu, tukang batu yang pertama ditanya oleh imam itu, apa yang sedang kau kerjakan di sini? Lalu tukang batu itu menjawab, saya sedang meletakkan batu di atas batu. Saya sedang menyusun batu-batu. Dia tidak tahu tujuan dari apa yang sedang dia kerjakan. Saya sedang meletakkan batu di atas batu. Inilah kehidupan yang disebut kehidupan praktis. Melakukan sesuatu tapi tidak ditahu apa tujuannya. Nah, sangat basangkil ngesar dan jabaan. Tukang batu kedua ditanya, hai tukang batu yang kedua, apa yang sedang kau kerjakan di sini? Dia jawab, saya sedang cari makan. Tujuannya jelas, cari makan. Inilah yang disebut kehidupan pragmatis. Hidup sekedar cari makan. Yang satu tadi praktis, yang kedua ini pragmatis. Tapi sudah jelas tujuannya, cari makan. Ibu bapak bayangkan kalau hidup kita hanya sekedar cari makan. Pragmatis. Lalu tukang batu yang ketiga ditanya, kau apa yang sedang kau kerjakan? Dia bilang, saya sedang membangun gedung gereja supaya nanti di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan iman warga jemaat dibangunkan. Ini yang disebut hidup idealistik. Idealis, tukang batu tapi dia meletakkan dirinya dalam kerangka yang lebih besar, yaitu pembangunan gedung gereja. Seperti sebuah mor di dalam mobil, walaupun kecil, tapi kalau dia tidak berfungsi, mobil itu tidak bunyi. Jadi dia tahu walaupun dia kecil, tetapi dia letakkan dirinya
dalam kerangka yang lebih besar, itu yang disebut idealistik. Oh, kok bisa macam tetangga atau tuh kita hadir atau temo, karena kita itu tukang batu teh, di Kutaneki, apa yang sedang kau kerjakan di sini, kira-kira tukang batu ke berapa ki? Lo konanung itu. Ya. Tukang batu kedua dan ketiga jelas punya tujuan. Tapi Tuhan memang menciptakan kita bukan sekedar menciptakan, bukan sekedar meletakkan batu di atas batu. Dia punya tujuan. Karena itulah dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Jelas tujuannya. Tujuannya ialah memuliakan dan mencerminkan Allah. Itu oleh tujuan Allah menciptakan kita adalah memuliakan dan mencerminkan Allah. Mudah-mudahan kita camkan itu. Jadi kalau Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, itu tujuannya ialah supaya kita ada untuk memuliakan Allah dan mencerminkan Allah. Itulah yang kita lakukan setiap minggu seperti sekarang. Kita datang mengalami Allah, memuliakan Allah, lalu sesudah kita mengalami dan memuliakan Allah, kita akan diutus sebentar untuk pergi mencerminkan Allah, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita akan berkata seperti Yakub kepada Esau, melihat wajahmu, saya rasa melihat wajah Allah. Kejadian 33 ayat 10. Saudara-saudara, melihat wajah saudara-saudara pagi ini, serasa melihat wajah Allah. Amin. Bilang sama kiri kanannya muka belakang, melihat wajahmu, serasa melihat wajah Allah. Ayo. Ya, Susito. Karena memang kita diciptakan sebagai gambar Allah. Tema kita hari ini berjudul Manusia Allah. Homo Deus. Ya. Homo Deus. Ada sebuah buku yang lagi laris sekali sekarang, dikarang oleh seorang Israel, filsuf, historian, namanya Yuval Noah Harari, berjudul Homo Deus. Manusia Allah. Tuhan menciptakan kita sebagai Homo Deus. 6 minggu, saudara-saudara, saya tidak tahu, bacaan kita berbicara tentang penyembahan berhala dan memberhalakan Tuhan. Penyembahan berhala dan memberhalakan Tuhan. Nah, Pak Santa, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Orang Israel sudah meninggalkan semuanya itu. Karena itu mereka harus dihukum, dibuang ke negeri Babel. Dan apa yang disebut penyembahan berhala dalam pembacaan-pembacaan kita yang lalu? Pada prinsipnya ialah mengkhianati hakikat kita sebagai manusia yang adalah
manusia Allah. Desa ngaloku sumalong-malong tama sangalla kampung na tumatua si tamu mo tumatua laliu om na kami o pandita si pakada kumutup Abu Patinto uku apa morang nakua ya tu patung do burake matumbari masa na buku ibang kitu kita to sangalla na buku iki tara katuren na bisa digaragan inan jongan na di setel si pisa sang bulan kita na berkati. Ku kami duka nama tumbari kena buko iki. Nak wah masa to sangal asya kumu masa na buko itaru iki. Ku kami nak cocok muto nak apa sangat cocok. Nak kan dikua nak tu pong Yesus ikutlah aku. Jadi kalau mengikut Yesus itu di belakangnya koyole. Kalau di depan itu mendolo-dolo, nah koyole, ya tuangan mo. Ku kami duka. Kira-kira Yesus na buko ikitu kita to sangal lah belan na taru buda puang indete. Takwa iyo. Justo. Karena memang apa yang terjadi dengan penyembahan berhala? Penyembahan berhala ialah menyembah ilah lain selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tetapi mereka telah menyembah ilah lain. Dan apa itu penyembah berhala, Bapak Ibu? Yaitu berhala-berhala tulan Yeremia di Pokada kumua. Ya, mereka misalnya pembacaan kita yang lalu patung-patung. Pokoknya Baal, disangka Baal. Macam-macam bentuknya. Tetapi yang disebut penyembahan berhala pada intinya ialah menjadikan alat menjadi tujuan. Itu disebut penyembahan berhala. Alat menjadi tujuan, yang misalnya penyembahan berhala tuh. Apapun dalam hidup kita yang adalah alat, lalu kita jadikan tujuan penyembahan berhala tuh. Ya tuh patung do burake, saya te salib do singki itu laro apa kamu? Alat. Digerakan jadi alat untuk mengantar kita kepada yang disimbolkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang sudah jadi tujuan teh barang apa teh? Yang mau disana penyembahan berhala toh. Kalau alat sudah jadi tujuan. Itu disebut penyembahan berhala. Sengkeduka puang matua, sabak diberhalakan mau tu puang matua. Nah apa artinya memberhalakan Tuhan? Harusnya kan kita seperti Mazmur 91 mempertuhankan Tuhan. Tapi dia itu disanga memberhalakan Tuhan. Apa artinya memberhalakan Tuhan? Menjadikan tujuan menjadi alat. Dibalik. Menjadikan tujuan jadi alat. Jadi, yatta jadikan itu pengematua alat, bukan lagi tujuan yang mau disanga memberhalakan Tuhan toh. Misalnya, tanah tu pengematua, batu badini nanai. Masa kisah bikin mandi diala. Oh, tama sambayang. Yang mau disanga memberhalakan Tuhan toh. Yang namelo tu katuanta normal tu katuanta dianna tu pengamatua. Masusah-susopi gitu na diala, mari kita sembahyang, mari kita gereja. Yang mau disanga memberhalakan Tuhan to, menjadikan Tuhan jadi alat, bukan lagi Tuhan jadi tujuan. Yang mau disanga menyembah berhala dan memberhalakan Tuhan to. Itu dua yang
dibahas selama 6 minggu ini. Sampai pembacaan kita hari ini berbicara tentang salah satu berhala yang paling hebat adalah apa? Uang. Ya, uang. Di sangat Alkitab, ketika uang sudah jadi tujuan, maka mammon. Pertanyaan saya, paralu lah ketuseng? Oh, paralu. Siapa bilang tidak paralu? Tapi jadikan alat. Tujuan hidup kita ialah memuliakan Allah dan mencerminkan Allah. Tujuan. Jadi alat. Alat. Jangan jadikan tujuan. Buddha pato. Itu jadi berhala kita. Keluarga kita. Bisa jadi berhala tuh keluarga kita. Wah, keluargaku segala-galanya. Itu bisa jadi berhala keluarga kita. Lembaga kita. Ya. Jadi, Dewan Gereja Sedunia membuat gambar gereja yang benar. Dentallu, nomor 1, di sana supporting. Nomor 2 di sana empowering. Nomor 3 di sana witnessing. Jadi tujuan dari kita bergereja adalah pekabaran Injil, kesaksian, witnessing. Yang sebelumnya itu namanya supporting. Apa itu supporting? Gedung gereja, uang, struktur, organisasi, segala macam. Supporting toh. Lalu ada empowering. Ibadah yang kita laksanakan sekarang empowering. Pembinaan-pembinaan yang kita lakukan empowering. Semuanya itu alat. Tujuannya ialah witnessing, kesaksian. Susina te gerejaan tate alat. Jangan sampai kita memberhalakan gereja ini. Ya, membangun gedung gereja. Kalau kita sudah jadikan gedung gereja itu alat tujuan, wah, halu na bisa te sabak. Ya, kami ganggu itu sabak. Ya. Bisa kita memberhalakan gedung gereja ini. Karena itu, majelis gereja juga harus mengevaluasi. Ya. Kalau mau membangun sesuatu, itu alat. Ya. Dan apa yang sudah ada, itu alat. Supaya kita semuanya mengatakan bahwa Tuhan memberikan semuanya ini, supaya kita menciptakan sesuatu, untuk kita jadikan alat, untuk mengantar kita pada bagaimana memuliakan Allah, dan mencerminkan Allah itu. Nah, itu yang poin pertama untuk kita renungkan kembali pembacaan kita selama 6 minggu ini. Dan hari ini saudara-saudara, pembacaan kita berbicara tentang kumua matumbai nasusi to, karena kita ini homo deus, manusia Allah. Dan dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15, siapakah gambar Allah yang sesungguhnya? Gambar Allah yang sesungguhnya ialah Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah dan kita diciptakan menurut gambar ini. Ya. Allah yang tidak kelihatan
menjadi kelihatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita diciptakan menurut gambar ini, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah Homo Deus yang sesungguhnya, manusia Allah yang sesungguhnya. Yang mau tahu dari kuah, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Homo Deus, 100% manusia, 100% Allah. Dan kita diciptakan menurut gambar ini. Homo Deus. Ya tona mukun tertatih-tatih tu puang Yesus bermahkota duri meninggalkan ruangannya Pilatus. Nah kami tu Pilatus, lihatlah manusia itu. Yang dalam bahasa Latin dikuah, ecce homo. Lihatlah manusia itu. Pilatus betul. Tapi mana sang tangga toh? Yesus bukan hanya manusia. Yesus bukan hanya homo, manusia. Mestinya Pilatus sekiranya dia tahu siapa Yesus. Lana koya, ecce homo Deus. Tapi kata anu tandai, sangat mangari tolino biasa. Nah kami, ecce homo. Lihatlah manusia itu. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar homo, tetapi homo Deus. Nah, saudara-saudara, kalau kita diciptakan sebagai homo Deus, manusia Allah, maka kita diciptakan untuk memuliakan Allah, lalu pergi mencerminkan Allah. Dalam pembacaan kita dikatakan begini, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, keadilan, kesetiaan, ibadah, kasih, kesabaran, kelembutan, ini sifat-sifat Allah. Jadi kalau kau memang homo Deus, cerminkanlah itu, yaitu keadilan, ya, ibadah, kesetiaan, karena Allah setia. Kau bayangkan tadi, orang Israel harus dihukum karena Allah dalam dirinya ada dua, kasih dan adil. Yang bersalah harus dihukum. Tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ya mau nak kami Yeremia nang pepayu nasang betul umat harus dihukum. Tetapi nak kami ali tu padangan nasang pupisamu hanamel lengkap dengan surat-suratnya. Sebelum male kau dibuang solat ini baik. Nak kau matumbe nak kau. Untuk menjadi bukti kuma, moilah kubuang kamu dan la sulesia kamu. Tanah itu sebagai jaminan pengharapan bahwa kamu akan kubuang. Tapi kamu akan kembali, makanya beli tanah itu. Kamu akan tetap menjadi pemilik tanah ini. Itulah yang disebut kesetiaan Allah. Kasih Allah yang tak berkesudahan selalu baru tiap pagi. Yang mau disanga mencerminkan Allah. Toh. Jadi jauhilah semuanya itu, kejahatan-kejahatan tadi di atas, khususnya tentang menjadikan uang menjadi tujuan. Pokoknya jangan menyembah berhala dan jangan memberhalakan Tuhan. Dan kalau kau memang tahu bahwa engkau adalah homo Deus, maka kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelemah lembutan. Dan bayangkan saudara-saudara, ini semuanya mengarah ke orang lain.
sifat-sifat Allah ini mengarah ke orang lain. Jadi kalau dalam Mazmur 91 tadi dikatakan tentang memuliakan Allah, kalau kita sudah memuliakan Allah, katanya, maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasihnya kepada kita, maka pergilah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Untuk apa melakukan itu? Dipoka dalam Pak Basanta di kuah sebagai pengucapan syukur. Ya tu mentu kameluan dipogau siru sonala sang langkah saranian tak enak susi jo kasalangan. Kuma dipogau to supaya kita memperoleh keselamatan. Tidak. Kita lakukan itu sebagai pengucapan syukur. Hiduplah dalam kasih. Tolonglah orang miskin, segala macam. Itu adalah pengucapan syukur. Atau biasa saya katakan sebagai pertanggungjawaban anugerah. Ya teka Tuhan tak anugerah silu solanasang. Anugerah artinya kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Itu disebut anugerah. Adakah di sini yang merasa sekarang karena kita sehat lalu merasa saya berhak sehat? Ayo. Ada yang merasa sekarang saya sehat sekarang, saya berhak sehat? Ada? Ada yang berani bilang begitu? Sementara begitu banyak orang sakit, bahkan mati. Sekarang kita sehat, lalu kita mengatakan, saya berhak sehat? Ada? Tidak ada. Itu semua anugerah. Anugerah artinya, tak berhak pada bengki. Atau, dari kumukan dete to midadi to pisah dikutanai ke midolo ya kan? Kuala dari mau kau. Membalang dari mama alaso. Ada? Tidak ada. Kalau kelahiran kita adalah anugerah, apalagi yang lain bendo. Tu hasil raka sangat pulota. Anugerah semuanya. Lalu, kalau dikatakan, jangan begini, lakukan ini, jangan begini, lakukan ini. Apa artinya itu? Yang mau disanga pertanggung jawaban anugerah. Kira itu 10 hukum. Apa bunyi 10 hukum pertama? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 10 hukum. Tapi kalimat di atas, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena itu satu, anugerah terbesar buat orang Yahudi ialah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan karena itu 10 hukum, lakukan ini, hindari ini. Sebagai apa? Pertanggungjawaban anugerah. Anugerah terbesar untuk orang Yahudi ialah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Anugerah terbesar buat orang Kristen ialah dibebaskan dari perbudakan dosa. Semua kebajikan yang kita disuruh lakukan untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu. Ya. Makanya dalam bahasa Jerman menarik. Anugerah itu Gabe. Baru ada kata namanya Aufgabe. Gabe, anugerah. Aufgabe, tanggung jawab. Nah kami tutup Jerman maka ada in jedem Gabe gibt es Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Jadi suami itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Jadi istri itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Jadi anak itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Jadi pendeta itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Jelas. Semuanya anugerah dan semuanya ada tanggung jawabnya. Marilah kita lihat diri kita masing-masing. Lihat semua apa yang ada pada diri kita sebagai gabe dan lihat apa aufgabenya. Supaya dengan demikian saudara-saudara, kita betul-betul mencerminkan Allah itu dalam kehidupan kita. Dan sekaligus kita memuliakan Allah. Terakhir, bagaimana memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Nampak sekali dalam pembacaan kita. Sahabat nuka tuang matua, aku akan memuliakan engkau. Artinya apa? Bagaimana memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Coba baca Matius 25. Nah, khususnya dan ini mirip sekali dengan pembacaan kita hari ini.
nakosusite. Matius 25. Hai kamu, marilah, masuklah. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah kami, oh, kapan kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus dan memberi engkau minum? Kapan? Nah kami, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi pertanyaannya, bagaimana memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Simple. Saling memuliakanlah satu dengan yang lain. Suami muliakan istrimu, istri muliakan suamimu, ayah ibu muliakan anak-anakmu, anak-anak muliakan orang tuamu. Saling memuliakan. Itulah cara memuliakan Allah yang paling konkret dalam hidup kita. Dengan melakukan itu, kita memuliakan Allah sekaligus mencerminkan Allah. Kita tunduk sejenak masuk dalam waktu teduh. Kami ini ada karena anugerah-Mu. Kami bisa sehat karena anugerah-Mu. Dan Engkau hanya minta kami mempertanggungjawabkan semua anugerah itu. Dengan hidup dalam kasih, kesetiaan, keadilan, kelemah lembutan, saling memuliakan satu dengan yang lain. Mampukan kami melihat kemuliaan-Mu di dalam setiap diri orang yang kami jumpai. Dalam diri istri, suami, anak-anak, orang tua, tetangga. Supaya dengan demikian, kami terus memuliakan Allah dan mencerminkan Allah dalam seluruh kehidupan kami sebagai Homo Deus, manusia Allah. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama dengan penuh penghayatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita meresponnya dengan berdiri. Lalu merespon dengan pengakuan iman dengan memakai pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian, ada yang tanya padaku siapa Yesus yang jadi junjunganku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita diantar oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi,
masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pembangunan gedung pelayanan ada persembahan natural dari keluarga Palalangan, dari kelompok pelayanan 5, keluarga M Palalangan. Jeruk manis ini, jeruk Bali. Ada 4 di sini. Kami akan menguangkannya dengan cara lelang Amerika supaya semua berperan. Berapa yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak terlihat, ada pundi yang akan jalan nanti dalam waktu yang kami tentukan. Ada stopwatch di sini. Kita mulai, silakan Bapak Ibu angkat tangan saja, tidak usah bersuara. Nanti ada majelis yang akan membawa pundi atas persembahan, kerinduan Bapak Ibu mempersembahkan, bersyukur kepada Tuhan untuk pembangunan gedung pelayanan. Baik, saya akan mulai sekarang. Silakan mengangkat tangan. Yang di atas juga bisa. Kalau di gedung pelayanan nanti di gedung pelayanan sana ada, silakan majelis yang di sana menjalankannya. Ada lagi yang di atas, kalau ada yang mau bersyukur, ada yang di atas satu. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu yang mau bersyukur untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya. Yang di atas ada? Yang di atas, belum ada yang ke atas, Ibu. Oh sudah, itu yang di atas? Ya ada di atas. Ada di atas. Ada yang di atas mengangkat tangan? Belum ada yang ke atas? Masih ada waktu? Tidak terlalu banyak waktu. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Silakan kalau ada yang mau mengangkat tangan, ada yang mau bersyukur. Masih ada waktu beberapa detik. Ya, habis waktu. Yang terakhir itu yang mendapatkan jeruk. Siapa? Silakan. Demikian persembahan kita. Tuhan dimuliakan melalui ucapan syukur kita. Terima kasih. Baik, kita tunduk sejenak. Masuk waktu teduh, barang 3 menit. Untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita sudah datang memenuhi undangan Tuhan oleh kuasa Roh-Nya. Lalu kita memuliakan Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Khususnya lewat firman-Nya yang kita baca dan renungkan bersama.
kiranya memenuhi kamu dengan kuasa Roh Kudus, menjiwai kehidupan kita dalam menjalani kehidupan seminggu ke depan. Jika Tuhan masih berkenan, kita menjalaninya. Kalau semua adalah anugerah Tuhan, maka lihatlah bahwa di dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa oleh kuasa-Mu kami sudah datang. Di dalam kelebihan dan kekurangan kami, oleh kasih-Mu, Engkau tidak memperhitungkan semuanya. Dan Engkau sudah menerima kami apa adanya diri kami. Sebelum kami melanjutkan hari-hari anugerah-Mu, kami mohon apa yang kami sudah alami, khususnya firman-Mu, akan tercermin dalam kehidupan kami ke depan. Kami mengangkat rasa syukur dan terima kasih dari anak-anak-Mu yang merasakan pelbagai berkat-berkat Tuhan selama seminggu yang lalu sampai saat ini. Kami datang bawa dalam doa sebagai pertanggungjawaban iman kami kepada-Mu. Ada saudara-saudara kami yang bersyukur Engkau menganugerahi berkat, panjang umur, juga untuk pelbagai keberhasilan-keberhasilan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Selesai pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan anak-anak karunia Tuhan, mendapati diri kami dalam keadaan sehat walafiat. Mampukan kami semuanya mempertanggungjawabkan anugerah yang luar biasa ini. Sambil kami berdoa untuk yang sakit di rumah sakit, juga di berbagai tempat yang jauh dari kami, mereka semuanya bergumul dan kami berdoa dalam sebuah keyakinan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Curahkanlah anugerah kesembuhan kepada mereka. Lewat doa, lewat tangan-tangan yang merawatnya. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu di sini yang menjadi alat-Mu, menjadi sarana-Mu
untuk di dalamnya kami mengalami terus empowering, penguatan, baik itu lewat ibadah-ibadah maupun lewat pembinaan-pembinaan. Majelis gereja, pengurus OIG yang adalah alat-Mu. Dan kalau jemaat ini akan membangun sebuah fasilitas pelayanan, itu adalah alat jangan Kau pertanggungjawabkan kepada mereka untuk dikembangkan dalam rangka membangun persekutuan yang misional di jemaat ini. Berkati juga pemerintah kami di mana kami berada. Biarlah pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Sebagai hamba Allah, biarlah juga mereka melakukan hal-hal yang mencerminkan bahwa kami semuanya ini adalah manusia Allah. Kami doakan persiapan perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober di jemaat ini. Kiranya Engkau menyiapkan seluruh warga jemaat untuk masuk dalam persekutuan perjamuan kudus ini hari Minggu depan. Bapa, persembahan yang sudah kami berikan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk-bentuk yang lain, Tuhan berkati. Dan semua berkat-Mu yang ada pada kami sebagai anugerah-Mu, mampukan kami memakainya secara bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapa, inilah doa syukur dan pengharapan kami semua. Kiranya Engkau berkenan, kami bawa kepadamu, bukan karena kami merasa layak, tapi semata-mata karena kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah manusia Allah yang sesungguhnya, dan kami diciptakan menurut gambar ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Setiakah diriku padamu, Tuhanku?
Sidang jemaat, pergilah. Jalanilah hidup anugerah Tuhan dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai manusia Allah, Homo Deus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mensyukuri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian, semua manusia, hai ikutlah serta. Demikianlah ibadah kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Isi dunia dari dosa manusia mengakibatkannya, tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, menghapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, untuk kami Kau bangkitkan baptisan padanya, agar kami menerima hidup baru takkan kira, dan kami jadi saksi di alam semesta.